Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video yang keberapa ya? Lupa. Kebra ke ke kelupaan. Nah, kelupaan. Oke, di video yang sekarang kita bakal ngelanjutin pembahasan yang sebelumnya. Kalau sebelumnya tentang sakinah mawaddah warohmah, sekarang kita mau ngelanjutin tentang apa, Bu Haji? Hak dan kewajiban Oke. suami istri. Oke, terkait hak dan kewajiban. Banyak kita yang sudah merasa tahu, tapi ternyata mungkin bisa jadi pemaknaannya kurang pas kali ya. Iya nggak sih? Ya, supaya sakinah mawaddah warohmah itu akan tercapai di antaranya kalau pasangan suami dan istri itu tahu hak dan kewajibannya gitu. Oke, sekarang kita mulai dari hak. Kewajiban suami. Kewajiban suami. Oke, yang Nah. pertama kewajiban suami dulu. Jadi gini, kalau berbicara kewajiban suami berarti itu hak buat istri. Oke, Kan gitu oke. ya. Jadi yang pertama nih sekarang kewajiban suami. Iya. Kewajiban suami yang pertama itu adalah yang paling pertama menafkahi istri, gitu ya. Oke. Karena kan baru menikah berarti baru punya istri tuh. Betul. Jadi kewajiban suami itu menafkahi, memberi nafkah kepada istri itu hukumnya wajib, gitu ya. Nah, tapi di dalam Islam tidak disebutkan seberapa besar gitu ya menafkahi itu gitu. Tetapi apa yang dimakan oleh suami, apa yang dipakai oleh suami, begitu juga istrinya harus sama dengan suami yang dimakan dan apa yang dipakai oleh suami. Yeah. Gitu. Jadi kalau suaminya makan daging, istrinya juga kudu makan Daging. Jangan suami makan daging, istrinya mah dikasih kerupuk doang gitu. Jadi tong gitu. Merana bisa makan kerupuk doang. Berarti itu mah suaminya tidak bisa memberi nafkah yang layak gitu ya ke istrinya. Begitu juga suaminya bisa membeli baju gitu ya, bajunya yang bagus. Istrinya juga punya hak untuk dibelikan pakaian yang bagus sebagaimana yang dipakai oleh suaminya. Itu yang pertama tuh ya, soal nafkah. Jadi bukan soal besar atau kecilnya gitu ya. Karena suami itu punya kewajiban menafkahi, maka kalau dilakukan berpahala gitu. Kalau ditinggalkan berdosa. Jadi para suami nih atau para jomblowan jomblowati gitu, jomblowan lah terutama, ketika ada niat untuk menikah itu harus dipahami dulu dia bukan hanya bermodalkan sekedar cinta misalnya gitu ya, tapi dia juga harus tahu kewajibannya yaitu menafkahi gitu. Jadi jangan sampai gini nih, ada loh fenomena ya, seorang laki-laki ingin menikah, cari kriteria istrinya yang gimana, Sebutin misalnya yang bekerja gitu, yang udah punya pekerjaan, yang punya penghasilan gitu ya kan. Kalau bekerja otomatis dia punya penghasilan. Yep. Kenapa? Jadi enak meringankan beban suami. Kalau nih saya ngajarin kepada jomblowati, kalau ada laki-laki yang mencari kriteria seperti itu, tolak aja udah. Hempaskan. Gaya Gitu. Hempaskan. Karena yang wajib menafkahi itu adalah laki-laki gitu ya. Itu yang pertama. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kewajiban yang kedua. Kewajiban yang kedua itu adalah mendidik. Oke. Jadi laki-laki itu kewajiban lain selain menafkahi itu adalah mendidik istrinya. Makanya kalau misalnya dalam pernikahan tuh suaminya merasa kamu ini kok bodoh misalnya nih bahasa kasar gitu ya ke istrinya, yang harus paling pertama dilihat oleh suami, dia ngedidik gak istrinya gitu. Kalau misalnya kamu itu akhlaknya nggak bagus gitu, kudu dilihat suaminya ngajarin nggak ke istrinya gitu. Karena itu juga kewajiban suami itu mendidik. Jadi baiknya istri itu karena hasil didikan suami. Maka mungkin ada pertanyaan gini, gimana kalau suaminya juga ilmunya kurang gitu ya, karena tapi ingin menikah gitu ya, dia bisa menafkahi tapi ilmunya kurang, gimana cara mendidik kepada istrinya gitu ya. Nah, saat sekarang mah yang paling mudah adalah gitu ya, untuk supaya istri itu punya bekal ilmu
Islam yang bagus, maka salah satunya adalah dengan si suami memberikan izin kepada istri untuk menuntut ilmu. Supaya apa? Supaya suami dapat pahala dari tadi mendidik. Mendidiknya nggak secara langsung oleh suami, tapi dengan diberikan izin istri menuntut ilmu, berarti itu si suami udah dapat pahala mendidiknya. Ya nggak? Ya. Enak kan? Jadi dengan istri juga menuntut ilmu dapat pahala, suami juga dengan memberikan izin si istri menuntut ilmu dapat pahala gitu. Plus akhirnya suaminya kan nggak perlu ngedidik, ya kan, secara langsung karena misalnya aduh saya mah ilmunya juga sedikit gitu ya udah didorong untuk ikut kajian yang ideologis gitu ya, kajian yang benar lah tentang Islam gitu ya. Jadi itu kewajiban yang kedua gitu. Bahkan kalaupun misalnya nih si istri itu ternyata begitu setelah menikah jangankan ilmu Islam yang lainnya, baca Quran aja nggak bisa misalnya gitu ya. Nah itu tanggung jawab suami tuh. Taunya suaminya sarua nggak bisa. Bahaya. Berarti ini bahaya. Iya. Kudu berdua tuh belajarnya gitu ya, supaya tadi sama-sama. Sebab sakinah mawadah warohmah itu muncul ya dari dua orang yang punya ilmu tuh dan soleh-soleha tadi itu kan gitu ya. Jadi harus ada ilmunya. Jadi itu adalah kewajiban suami. Maka kalau istri mau ngaji perlu ongkosin. Kalau perlu anterin gitu. Jadi itu tuh mengganti dari tadi kewajiban suami mendidik karena suami ngerasa nggak mampu dengan cara begitu gitu. Nah, jadi berarti si istri berhak untuk mendapatkan ilmu kan dari suaminya. Suami punya kewajiban memberikan pendidikan kepada istrinya gitu. Oke. Ada berapa lagi? Satu lagi atau dua lagi? Dua lagi. Apa Bu Haji? Yang kedua itu. Yang ketiga ya. Ketiga itu bergaul dengan istri itu kalau di dalam bahasa Al-Qur'an wa'asiruhunna bil ma'ruf gitu ya. Bergaul dengan istri itu dengan cara yang ma'ruf. Misalnya contohnya kalau kita lihat Rasulullah manggil istrinya misalnya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ya Humairo gitu. Jadi manggil dengan yang disukai oleh istri tuh gitu ya. Istri itu dipanggil wahai yang intinya ya Humairo itu kan kalau secara bahasa wahai yang kemerah-merahan wajan, intinya mah aduh gelis gitulah kalau bahasa Sunda mah gitu ya. Atau kalau kayak sekarang Umi cantik misalnya gitu ya. Atau siapalah panggilan yang bikin senang istrinya gitu kan. Nah, jangan ini mah kalau dulu lagi justru yang sekarang kebanyakannya kebalik nih Kalau sebelum menikah panggilannya iya yang bebek getek. Tapi setelah menikah gitu ya, begitu istrinya karena senang bahagia berumah tangga jadi gendut misalnya nih, jadi gemuk. Hei, endut gitu. Aduh, fisik banget kan. Body shaming. Nah, itu tidak wa'asiruhun nabil ma'ruf. Nggak ma'ruf tuh cara mempergauli istri. Atau misalnya nih, memang istri ketika melayani suami itu nanti kan ada kewajiban istri ya, tapi sekarang kan lagi ngebahas suami. Contohnya gini, misalnya suaminya pengen minum gitu ya. Terus sebenarnya kan bisa aja suaminya ngambil sendiri. Tapi terus kalau mau minta tolong, ya jangan gini. Misalnya, "Hei, ambilin minum dong. Sini." Itulah pokoknya kasar lah gitu ya. Tapi dengan cara tetap baik gitu ya. Minum. Kalau ternyata maksudnya pengen teh manis, ternyata kurang manis, kudu contoh Rasul makan begitu keasinan, aduh memang hari ini lagi seneng asin gitu. Halus. Nggak begini, dasar lagi puber ya, asin banget nih, nggak enak. Bahkan sampai misalnya kayak di sinetron ditumpahin gitu ya. Drama. Itu tidak mempergauli istri dengan cara yang baik gitu ya. Jadi begitu diminum, ya Allah nikmat banget gitu. Sedikit-sedikit lebay kepada istri itu berpahala. Jadi justru sebaliknya kalau belum menikah begitu dosa gitu. Misal aduh yang bebek enak banget padahal mah gitu. Nah itu enggak kalau sebelum menikah, tapi menikah mah dengan panggilan yang bagus, dengan perlakuan yang bagus, itu teh pahala semuanya gitu ya. Itu
Jadi itu mempergauli itu ya, mempergauli itu mulai dari panggilan gitu ya, terus ketika minta tolong gitu, terus ketika berbicara sehari-hari gitu. Jadi pokoknya diperlakukan bukan seperti gini, antara majikan dengan buruh gitu kan, majikan dengan bawahan. Jadi kayak kan udah dikasih duit gitu kan, atau kayak majikan makan kamu memang digaji untuk itu gitu ya, nggak ada. Jadi hubungan suami istri itu supaya bagaimana caranya bisa wa'asiruhun nabil ma'ruf tadi, pergaulan yang baik, harus sama-sama punya pemahaman yang sama bahwa suami dan istri itu mitra. Jadi suami itu sahabat dari istrinya, istri sahabat dari suaminya, saling mencurahkan gitu. Jadi ketika membicarakan apakah itu kebahagiaan, kesedihan, lagi rasa galau dan lain sebagainya, itulah sahabat kita. Jadi itu enaknya berumah tangga itu, curhatnya jadi pahala gitu, bercandanya jadi pahala. Bahkan kalau seorang suami nih misalnya bermain-main dengan istri, itu pahalanya luar biasa gitu, pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang apa ya, orang yang orang yang nuntut ilmu gitu. Jadi besarlah pahalanya gitu. Nah itu, jadi dalam Islam itu, jadi salah kalau dikatakan saat ini misalnya bahwa yang membuat kekerasan dalam rumah tangga itu Islam. Enggak, Islam enggak ngajarin begitu. Islam justru ngajarin kehidupan suami istri itu bagaikan sahabat, bagaikan sahabat gitu. Jadi namanya sahabat kayak apa, punya sahabat kan suka curhat, suka apa. Nah begitulah ke istri. Jadi nggak ada kata-kata kalimat kasar, nggak ada kata kalimat kalau meminta tolong itu kayak perintah gitu. Ya sahabat aja, baik-baik gitu. Itu tuh diantara dari kewajiban suami. Jadi yang pertama tadi apa? Ngulang nih. Yang pertama terkait nafkah. Nafkah. Jadi itu yang pertama. Ini yang harus dipahami. Nafkah Apa? itu wajib buat suami atau laki-laki. Laki-laki. Tidak ada kewajiban buat istri gitu. Jadi nggak ada para istri gitu ya, dia wajib menafkahi keluarga. Yang kedua terkait dengan tadi apa, hayo apa ya? Yang kedua mempergauli dengan terkait pergaulan. baik. Pergaulan suami istri itu wa'asiruhun nabil ma'ruf tadi itu. Bukan, yang kedua mau mendidik ya. Mendidik itu yang ketiga yang tadi. Mendidik, yang kedua, yang ketiga wa'asiruhun nabil ma'ruf. Nah, maka kalau suami tahu kewajibannya itu di dalam keluarga, istrinya itu bakal bahagia. Jadi tahu tuh hak istri itu apa, karena tahu kewajiban suami. Begitu juga nanti yang kita kemudian ya dibahasnya ya, selanjutnya. Kewajiban tentang istri. Nah, kalau dua-duanya tadi tahu ilmunya dan dipraktekkan, maka keluarga itu akan senantiasa tadi sakinah, mawadah, warohmah dari awal sampai akhir gitu. Jadi tidak ada piring terbang, nggak ada bobo di luar, tidak ada dikunci pintunya gitu, nggak ada, aman aja gitu. Gitu ya. Oke deh, sementara itu dulu di kita video. Kita mah pendek-pendek aja dulu ya. Ya, dicicil. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa buat subscribe. Kalau suka jangan lupa ya like. Itu subscribe biar semangat nih bikin videonya. Siap. Ini Bu Haji nih biar semangat. Jangan lupa juga buat like. Kalau misalnya ada request silahkan di komen di bawah. Di komen ya, komen apa aja. Nanti kita jawab. Oke, sekian dari kita. Saya Ujang Kasem. Saya Bu Haji. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.